Taruh dulu ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi kali ini akan membahas mengenai beberapa biji kopi Arabica dan juga beberapa proses terkait pengolahan kopi Arabica. Ini saya ada beberapa kopi Arabica. Yang pertama Java Preanger, ini full wash. Nah, nanti kita cerita apa itu full wash. Kemudian yang kedua Toraja Sapan, ini diolah dengan semi wash. Nanti kita cerita. Yang ketiga ada Gunung Halu. Arabica Gunung Halu ini diolah dengan honey. Nah, nanti kita cerita juga mengenai honey. Nah, yang keempat Argo Pro Walida, ini diolah dengan natural. Nah, oke. Ini ada 4 kopi Arabica, 4 metode proses. Nanti kita buka satu-satu ya. Kemudian menceritakan sedikit mengenai apa itu tadi, mulai dari full wash, semi wash, honey sampai dengan natural. Oke. Yang pertama adalah Java Preanger full wash ya. Kita lihat. Jadi full wash itu adalah nama lain dari wet process. Kita lihat isinya ya. Full wash itu kalau dia dikerjakan runut itu mulai dari petik buah kopi merah Arabica ya, kemudian dikupas kulit namanya pulper, kemudian nanti di situ ada proses namanya fermentasi. Fermentasi ini sebenarnya untuk mempermudah proses pencucian lendir ya, makanya fermentasi ini ada yang 12 jam, ada yang 36 jam, ada yang bilang 48 jam. Nah, sebenarnya ini adalah metode-metode untuk mempermudah pengupasan lendir. Dalam biji kopi itu ada kulit, ya, kulit luar, perikarp, ada lagi lendir, ada lagi kulit tanduk, dan kulit ari. Ya. Tipikal dari fully wash itu adalah satu proses yang paling lengkap di pengolahan kopi, mulai dari tadi pulper, kemudian fermentasi, kemudian dicuci di washer, kemudian nanti ada semacam kanal untuk mencuci lendirnya sampai dengan pengeringan ya. Nah, di dalam pengolahan kopi sebenarnya ada 2 tadi. Yang pertama tadi wet process, itu fully wash. Ada juga tadi nanti modifikasinya semi wash, nanti yang kedua. Dan yang kedua adalah dry process. Jadi kalau itu dry process itu petik, kemudian dijemur dengan kopinya, namanya kopi gelondong, sampai dengan kering. Ya. Oke, kita bahas dulu yang Java Preanger fully wash. Oke. Java Preanger ini sebenarnya adalah kopi yang berasal dari Jawa Barat. Jadi kopi Arabica Jawa Barat ini sebenarnya ada terutama yang Java Preanger ini ada 11 gunung ya. Ada 11 gunung di pegunungan di Jawa Barat, kemudian di Bandung. Ada Amalabar, ada Halu, ada Cikuray, kemudian ada nanti Tangkuban Perahu. Jadi kopi yang Java Preanger ini ada wilayah Bandung, ada wilayah Sunda Preanger. Ya. Oke, kita lihat tampilannya di sini di roasted dengan medium, cukup bagus ya. Nah, untuk Arabica di sesi pertama mungkin juga saya sudah jelaskan, itu ada white line ya, white line. Jadi kalau melihat tipikal ini ada mixnya sebenarnya. Java Preanger itu mungkin ini ada tipe-tipe Katimor ya, Katika ya. Katika itu singkatan kopi Arabica KT. Kemudian ini ada juga biji-biji kelihatannya segera rutang nih, Katimor ya. Kemudian ada juga biji dari S Lini, bisa 795, bisa 1934.
Itu ciri khas dari Java Priangan. Nah, tipikal untuk full wash itu biasanya cita rasanya smooth, kemudian clean, asal tidak over fermented. Fermentasi di kopi Arabica itu ada dua juga, fermentasi basah dan fermentasi kering. Bedanya apa? Kalau fermentasi basah itu biasanya direndam dengan air, tapi kalau fermentasi kering itu dibiarkan biji yang sudah kupas itu tertumpuk tanpa air. Biasanya di tengah-tengah itu dikasih semacam pengukur suhu ya. Nah ini pengukur suhu ini penting. Kalau dia panas, artinya proses fermentasinya itu jalan, sehingga proses dekomposisi gula ya, karena lendirnya kopi itu bagian komponen terpenting adalah gula. Jadi proses dekomposisi dari gula itu berjalan, sehingga pada saat dimasukin ke mesin washer atau mesin pencuci yang modelnya ada beberapa sikat di dalamnya, itu juga akan bisa bersih. Nah, oke. Sekarang kopi yang nomor 2, ini ada Toraja Sapan ya. Toraja Sapan yang diolah dengan semi wash. Oke, tadi yang pertama adalah fully wash. Jadi artinya proses wet process yang cukup lengkap, mulai dari pulper, kemudian fermentasi, washer, sampai ke pengeringan. Ya. Oke, kita tuang dulu. Ya. Nah, bedanya antara fully wash dan semi wash, ya, terutama di hilangnya proses fermentasi. Jadi setelah petik kopi merah, kemudian di pulper, biasanya langsung dicuci nih, dicuci atau direndam sebentar, kemudian dicuci. Sehingga ada satu proses yang ditinggalkan, yaitu yang fermentasinya. Efeknya apa? Efeknya nanti di cita rasa. Cita rasa biasanya lebih harsh. Jadi kalau tadi yang fully wash itu biasanya rasanya smooth gitu ya. Tapi kalau untuk yang semi wash sedikit lebih harsh. Nah, sekarang tadi kita bicara mengenai Toraja nih. Nah, Toraja itu ada di Sulawesi Selatan ya. Ini sebenarnya bijinya dulu terkenal dengan kopi-kopi yang tipe lama seperti USDA, kemudian ada juga Eslini. Di sini ada beberapa biji yang sepertinya tidak seragam ya. Berarti mix variety-nya cukup banyak. Dan ini ada yang biji-biji yang biji kopi lanang. Ini cukup banyak presentasinya. Ini biasanya tipikal dari Eslini. Bisa juga ada campuran dari Katimor. Tapi kalau lihat bentuk bijinya yang cukup panjang ini ya, ini biji panjang. Kemudian ini kopi lanang, ya ini kopi lanang. Kopi lanang. Kopi lanang itu kalau di tipikal varietas asli ini cukup banyak, jadi bisa sampai 30-40%. Jadi kelihatannya bawaan dari sana, bawaan dari Torajanya. Mungkin masih menggunakan varietas yang lama. Oke. Tipikal Toraja biasanya acidity-nya medium. Ya itu mungkin tadi terkait dengan semi wash, kemudian bodinya agak kuat sedikit juga di medium, meskipun mungkin medium plus. Satu lagi dia punya notes-nya itu biasanya ada yang coklat ya, ada yang floral sama fruity-nya cukup terasa. Ini adalah salah satu favorit Arabica yang saya sukai untuk Toraja Sapan. Ya, tadi kita bahas prosesnya fully wash, ini yang semi wash. Sebenarnya dalam kondisi terakhirnya nggak ada bedanya sih pada saat digoreng. Kalau pengeringan sempurna dan standar pengeringan bijinya itu antara 11-13%, nanti pada saat roasted itu juga akan memberikan kualitas yang terbaik. Kecuali kadar air pada saat masuk ke roasted itu berbeda jauh. Ada yang 11, ada yang 14, ada yang 16. Itu efeknya tingkat roastednya akan cukup bervariasi. Kalau ini kelihatannya bijinya cukup seragam di kekeringan,
sehingga warnanya medium ya. Malah ini ada beberapa yang medium light, tapi kalau untuk toraja cukup bagus. Oke, nah sekarang kopi yang ketiga dari Gunung Halu diproses dengan honey. Nah, ini, ya. Oke, saya ambil dulu. Oke. Kalau honey ini sebenarnya ranahnya adalah ranah setengah wash, setengah dry, ya. Jadi ada yang bilang bahwa ini dikupas tapi lendirnya tidak dicuci, jadi tetap langsung dijemur. Nah, kayaknya diprosesnya honey. Jadi kalau bedanya, kalau wash itu adalah dia melalui proses namanya pulpering, proses mengupas kulit buah. Tapi kalau natural atau yang orang bilang dry process itu petik buah kopi matang, kemudian dijemur dengan buah kopinya sampai dengan kering, ya. Oke, kita buka dulu yang honey ya. Ini dari Gunung Halu. Oke, Gunung Halu sebenarnya bagian dari Java Preanger. Tadi kan disebutin. Cuma dia mungkin ada satu karakter sendiri. Jadi Java Preanger itu, balik ke cerita Java Preanger ya, itu sebenarnya sudah mendapatkan indicational geographic. Jadi sebenarnya sudah specialty coffee ya, kan sudah pernah tampil di beberapa event cupping. Nah, model honey ini sebenarnya nanti aroma dan taste-nya bukan sedikit lagi, sudah agak berbeda dengan wash. Nah, kalau di sini saya lihat bijinya cukup campuran ya. Untuk yang Gunung Halu ini ada yang panjang, ini tipikal es lini ya. Kemudian ada yang bulat, ini tipikal Katimor sama Kartika ya. Kartika itu tadi saya sebutin kopi Arabica KT, namanya Kartika ya. Ada Kartika 19, Kartika 1, Kartika 2 kalau dipilih dari atau dirilis oleh Balai Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Nah, ini beberapa tipikal. Kalau dari aroma ya, nah ini aromanya saya bilang khas dibanding yang tadi dua ini. Atau nanti aja kita bahas ya, saya bahas dulu yang Gunung Halu ini. Jadi kalau Anda ingin merasakan aroma pisang, aroma yang sedikit nyeleneh dari Arabica, ya ini tipikalnya adalah kita model dengan honey, pengolahan honey. Jadi peralihan sebenarnya dari wash ke dry dengan hanya dijemur dengan meninggalkan lendir supaya terbawa pada saat pengeringan sampai dengan kadar air 11 sampai 13. Itu range-nya ya. Lewat dari itu bisa merubah kualitas seperti multi, kemudian warnanya juga berubah. Oke, cukup untuk Gunung Halu dengan sistem pengolahan honey. Gunung Halu. Nah, sekarang kopi Arabica yang keempat ya. Ini Argo Pro Walida, diolah dengan natural ya. Oke. Tadi kita punya ada 3 yang sudah terdahulu. Ini fully wash, semi wash, honey, natural ya. Nah, natural ini ya, itu tadi saya ceritakan bahwa kopi dipetik kemudian langsung dijemur dengan kulit-kulitnya, dengan lendir-lendirnya sampai dengan kering ya. Biasanya ini adalah pengolahan kopi rakyat. Bedanya karena apa? Kalau yang fully wash biasanya diolah oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki alat pengolahan seperti pulper, ada bak-bak fermentasi, ada mesin washer untuk pencuci, ada kan untuk mencuci lendir sebelum ke pengeringan, pengetusan sampai ke lantai jemur. Nah, kalau yang natural ini atau umumnya disebut dry process itu tidak perlu invest banyak-banyak. Jadi buah merah dipetik Arabica kemudian dijemur
gelondongnya, istilahnya gelondongnya, buah merah dijemur sampai dengan kering. Terakhirnya adalah di huller ya. Jadi kulit buah kopi itu terbawa sampai dengan pengeringan dan sampai siap di huller. Kita tahu bahwa Argo Puro ini adanya dikelilingi 4 kabupaten setahu saya. Ada Probolinggo, ada Lumajang, ada Situbondo, ada Bondowoso. Tapi biasanya kalau Argo Puro kecenderungan adalah dari kopi dari Situbondo. Kita lihat, ya, ini aromanya lebih harsh sebenarnya. Dan kalau kita lihat bijinya, ya, nih, bijinya sebenarnya malah kecenderungan adalah tipe-tipe Katimor nih, ketika bulat-bulat begitu ya. Dan warnanya juga cukup seragam. Artinya apa? Kadar air dari pengeringan cukup standar, antara 11 sampai 13. Sehingga variasi warnanya ini kita lihat nggak terlalu banyak. Oke, kita sudah punya 4 model proses, ya. Saya coba susun dulu. Oke, ini yang fully wash, semi wash, honey, sama natural. Oke. Satu persatu, ini dari Jawa Pranger, Jawa Barat ya. Ini dari Sulawesi, Toraja. Ini dari Gunung Halu, Jawa Barat juga, hampir satu daerah sama Pranger. Kemudian ini dari Argo Purwolida dari Jawa Timur, tepatnya mungkin daerah Situbondo lah. Jadi kopi di Jawa aja dan Sulawesi atau di Indonesia lah, itu sebenarnya punya tipikal untuk pengolahan. Nah, tipikal itu pengolahan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh mungkin ketersediaan alat, ya, kemudian kondisi cuaca, kemudian jenis-jenis kopinya dan ketinggian tempatnya. Karena kalau seperti fully wash itu akan lebih mudah dari segi pengeringan. Karena apa? Kulit buahnya sudah dibuang ya, banyak mengandung air. Tapi kalau yang dry proses, yang natural, itu bisa membutuhkan waktu penjemuran cukup lama. Karena apa? Karena dia menyertakan kulit buah dan lendir untuk proses penjemuran. Tuh. Nah, ada beberapa item yang harus diperhatikan. Kalau fully wash itu jangan sampai over fermented, ya. Dan mungkin bisa dikombinasi dengan artificial dryer atau pengeringan yang buatan, tapi dengan suhu maksimal 45 derajat. Nah, kalau yang dry process atau natural, biasanya dia memerlukan waktu jemur yang cukup lama. Nah, resikonya apa? Kalau misalkan iklimnya kurang bagus, jadi pada saat musim hujan, kecenderungan akan berisiko timbulnya jamur. Jamur ini akan nanti terasa pada saat di cupping, itu ada istilah namanya moldy. Itu akan kebawa pada saat diminum. Oke. Kalau dari urutan 1, 2, 3, 4 proses ini, makin ke sini, makin ke kiri saya, itu rasanya makin harsh, makin kasar, dan aromanya itu cukup menyengat. Anda boleh perhatikan ya, antara fully wash, kemudian semi wash, honey, sampai dengan natural. Jadi makin ke kanan itu makin soft. Biasanya bodinya yang mana yang tinggi? Bodi yang tinggi adalah yang sebelah sini. Ya, aroma yang kuat yang mana? Aroma kuat ini. Tapi aroma yang cukup beda dengan yang post process. Post process biasanya keluar aromanya smooth, jadi pelan-pelan gitu. Kalau Anda misalkan yang biasa minum ya, dari fully wash ke natural dry process, itu kan terasa bedanya. Mungkin nanti kita di sesi berikutnya akan kita brewing ya. Kita brewing dari segi fragrance ya, sebelum dikasih air sampai dengan aroma pada kita seduh.
Kemudian pada kita tes apakah masing-masing proses ini benar-benar mencirikan dari tipe pengolahannya. Ya, tadi kita sudah ada 4 proses ya. Saya buka dulu. Oke, balik ke seperti cerita awal ya. Jadi Arabica cirinya apa? Untuk teman-teman masih ingat, ada white line. Jadi 4 proses pengolahan tadi itu tidak mempengaruhi ciri khasnya Arabica. Jadi yang ada white line ini, ya, white line ini tetap ada. Mau diolah dengan fully wash, semi wash, honey maupun natural. Jadi tetap ada white line setelah di roasted, ya. Oke, terima kasih untuk sesi ini mengenai pembahasan jenis-jenis pengolahan kopi Arabica, ya, dari mulai fully wash, semi wash, honey dan natural atau dry process. Ya, ini sebenarnya pengolahan-pengolahan umum yang ada di Indonesia dan mencirikan beberapa kopi-kopi yang ada di Indonesia. Beda pengolahan memberikan beda taste. Jadi tanaman bisa sama dengan metode pengolahan yang berbeda, cita rasa juga bisa berbeda. Ingat itu ya. Jadi eksplor terus mengenai kopi, ya, jangan sampai berhenti. Karena apa? Indonesia itu unik, kopi Indonesia itu unik. Cukup banyak variasi-variasi pengolahan. Kalau Anda kenal, dari fully wash saja bisa dibagi, ada fully wash, semi wash, ada lagi nanti ada yang dicuci, dijemur, atau difermentasi 12 jam, 24 jam. Bedanya apa? Respon kopi adalah akan sesuai dengan apa yang diolah di awal. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya.